Saya mau nanya, kok tiba-tiba saja tampil so agamis menjadi talent dalam sebuah tayangan adzan maghrib di stasiun televisi. Mindset yang keblinger dan cacat penilaian inilah yang saya pikir tidak pantas dilakukan oleh seorang politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tayangan adzan maghrib dengan melibatkan bakal capres yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo, yang disiarkan di stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, tampaknya masih menjadi polemik yang cukup memanas. Salah satu diantaranya bisa disaksikan melalui acara Catatan Demokrasi yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 12 September 2023 yang lalu. Salah satu yang menarik adalah ketika politisi PSI, Dedek Prayudi atau yang akrab disapa dengan panggilan Uki, terlibat dalam perdebatan seru dengan anak buah Amin Rais yang juga kader Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya. Ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, anak buah Amin Rais, Mustafa Nahrawardaya, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan maghrib tersebut merupakan bentuk dari politik munafik. Ketika diminta untuk menyampaikan argumentasinya, Mustafa ini menyatakan bahwa politik munafik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan tersebut mempunyai dua alasan penting. Yang pertama adalah adanya politik pencitraan, yang menurutnya memang sah-sah saja, karena setiap politisi memang sudah terbiasa untuk melakukan politik pencitraan. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Mustafa Nahrawardaya adalah adanya politik munafik, di mana antara apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, pernyataan semacam inilah yang membuat Dedek Prayudi alias Uki ini tidak sepakat, bahkan melontarkan berbagai pertanyaan yang membuat anak buah Amin Rais ini terbungkam. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Uki, diantaranya yang pertama, apakah setiap kali melakukan sholat, baik itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, Nahrawardaya melihat fakta yang sungguhnya, apakah ada di dekat Ganjar Pranowo sehingga bisa menjudge atau bisa membuat kesimpulan yang keliru bahwa itu sebagai bagian dari pencitraan, apalagi politik munafik. Namun tampaknya hal itu tidak bisa dijawab karena memang Mustafa Nahrawardaya ini sama sekali tidak berada di samping atau di dekat Ganjar Pranowo, sehingga tidak setiap saat bisa melakukan apa saja aktivitas peribadatan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan adzan maghrib stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Ganjar menjadi pemeran penting sebagai jemaah sholat. Kemunculan Ganjar dalam tayangan adzan maghrib menuai polemik. Tidak sedikit yang menganggap capres PDIP itu sedang memainkan politik identitas. Salah satu kritik muncul dari juru bicara PKS Muhammad Iqbal. Pihaknya menuding Ganjar Pranowo melakukan politik identitas karena tampil di tayangan azan. PKS juga mengungkit PDIP yang kerap menggunakan narasi politik identitas kala mengkritik Anies. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah hal tersebut sebagai politik identitas. Hasto menegaskan bahwa kemunculan Ganjar dalam tayangan azan menunjukkan sikap religius yang tidak dibuat-buat. Hasto justru menyindir balik bahwa politik identitas itu contohnya ketika Pilkada DKI 2017. Ketika itu, Anies Baswedan mampu mengalahkan Basuki Jarot sebagai petahana yang dianggap PDIP memiliki banyak prestasi.
Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, secara pribadi saya mendukung dan sepakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Didik Prayudi alias Uki yang ditujukan kepada Mustafa Nahrawardaya. Untuk bisa mengetahui benar dan tidaknya aktivitas peribadatan seseorang, termasuk diantaranya adalah Ganjar Pranowo, tentu kita harus bisa melihat dari dekat bagaimana aktivitas yang sesungguhnya. Apakah hal itu merupakan sebuah politik pencitraan ataupun sebagai politik munafik, perilaku keagamaan. Tampaknya stigma politik pencitraan dan stigma yang sangat jahat, yaitu adanya politik munafik yang dilontarkan oleh Mustafa Nahrawardaya, memang sudah ada mindset, sudah ada persepsi yang dibangun secara jahat, memang tujuannya adalah untuk menyerang Ganjar Pranowo. Politik munafik ini kalau kita kembangkan, ini memang sebuah serangan yang cukup telak ya. Atau boleh saja dikatakan ini merupakan pola kampanye hitam yang digunakan untuk mendowngrade dan menyerang seorang Ganjar Pranowo. Stigma yang dilontarkan oleh Mustafa Nahrawardaya tentang adanya politik pencitraan, kemudian ada politik munafik yang digunakan untuk menyerang Ganjar Pranowo, memang tampaknya sudah ada persepsi dan prejudis. Sudah ada prasangka buruk kalau selama ini Ganjar Pranowo identik dengan Muslim abangan. Muslim yang boleh saja dikatakan mungkin menurut kacamata Nahrawardaya hanya Islam KTP, yang tidak terlihat rekam jejaknya yang dekat dengan ritual-ritual peribadatan. Namun tampaknya Mustafa ini lupa bahwa Ganjar Pranowo, kalau kita lihat backgroundnya, ia memang tipe orang yang tidak suka pamer atau memamerkan dirinya sebagai orang yang taat beragama. Dan itu memang tidak diharuskan seorang umat Islam harus menampilkan aktivitas peribadatannya itu di ruang-ruang publik. Kalau toh pada akhirnya Ganjar Pranowo itu terlihat dalam tayangan adzan sebagai salah satu background video adzan maghrib di stasiun televisi, tampaknya hal itu faktor kebetulan saja yang mungkin saja dicurigai sebagai bentuk politik pencitraan, politik munafik, bahkan ada juga yang menyebut dengan istilah politik identitas. Saya pikir tidak ada salahnya sebagai seorang umat Islam yang biasanya memang tidak menampakkan aktivitas keagamanya secara rutin, tiba-tiba memang didaulat untuk menjadi latar atau talent dalam sebuah tayangan adzan. Ia lupa mungkin ya, Nahrawardaya ini mungkin lupa bahwa Ganjar Pranowo ini dari sisi keagamaan, ia adalah cucu menantu Kiai Hisam, pendiri pondok pesantren Rodotus Sholihin di Pedukuhan Sukawera, Desa Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, yang merupakan kakek istrinya Siti Atiko. Jadi Ganjar yang merupakan cucu menantu Kiai Hisam tentu saja paling tidak mampu menjaga sholatnya agar tepat waktu. Nah, tayangan adzan Ganjar tersebut juga bukan merupakan kampanye terselubung karena memang belum saatnya waktu kampanye, apalagi juga belum mendaftar secara resmi di KPU karena baru akan berlangsung pada bulan Oktober 2023 nanti. Jadi inilah kesimpulan yang dibuat atau dirumuskan hanya berdasarkan premis minor dan premis mayor yang salah. Ia salah menilai seorang Ganjar Pranowo yang diklaim selama ini gemar menikmati film-film porno atau film-film bokep, kok tiba-tiba saja tampil so agamis menjadi talent dalam sebuah tayangan adzan maghrib di stasiun televisi. Mindset yang keblinger dan cacat penilaian inilah yang saya pikir tidak pantas dilakukan oleh seorang politisi. Boleh-boleh saja melakukan kritik, apalagi menggunakan kampanye negatif, asalkan bukan kampanye hitam, itu sah-sah saja. Tetapi dengan memberikan stigma sebagai politik munafik, di mana antara apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ini tentu saja pantas untuk dipertanyakan validitasnya. Hal itu juga diperkuat oleh kesaksian Ustadz Yusuf Mansur yang saat itu juga ikut terlibat dalam forum catatan demokrasi, bahwa ketika ia bersama-sama dengan Ganjar Pranowo saat melakukan ibadah haji di Mekah beberapa waktu yang lalu, Ganjar Pranowo tampaknya memang tidak suka iseng dan memamerkan aktivitas peribadatannya ketika melaksanakan ibadah
haji di Tanah Suci. Ia tidak mengunggah aktivitas peribadatannya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo tentang tayangan adzan, di mana dia terlibat sebagai talent di tayangan video tersebut, tampaknya juga memang Ganjar Pranowo apa adanya. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan, apalagi dituduh bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar dalam tayangan adzan tersebut merupakan bentuk dari politik munafik. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh UKI, oleh Dede Prayudi, dengan berbagai pertanyaan yang akhirnya tidak bisa terjawab dengan baik, bahkan akhirnya terbungkam dan tidak bisa memberikan argumentasi apapun, termasuk ketika membahas soal politik identitas. Dede Prayudi dengan menggunakan referensi dari 3 tokoh, 3 pakar yang selama ini dijadikan sebagai rujukan oleh banyak kalangan, tentu lebih memiliki bobot perdebatan yang jauh lebih valid, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini sangat berbeda dengan berbagai argumen yang disampaikan oleh Mustafa Nahrawardaya, anak buah Amin Rais ini, yang sudah membangun persepsi dan prejudice, sudah berprasangka buruk terlebih dahulu, kemudian ketika membuat kesimpulan atau membuat vonis menggunakan premis mayor dan premis minor yang salah, hingga akhirnya kesimpulan atau vonis yang dia lakukan akhirnya justru mempermalukan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.